Bro, pernah nggak lu ngerasa udah kerja keras tiap hari, bangun pagi, pulang malam, tapi duit kayak nggak pernah cukup? Gaji naik sedikit, tapi tabungan tetap segitu-gitu aja. Rasanya kayak ada aja hal yang bikin uang lu bocor. Padahal kalau ditanya, lu ngerasa nggak boros-boros amat. Nggak sering belanja mahal, nggak tiap hari foya-foya. Tapi entah kenapa, setiap akhir bulan selalu muncul kalimat yang sama, kok abis lagi ya? Di titik ini, banyak orang langsung mikir, ya emang nasib gue aja miskin. Ada juga yang nyalahin keadaan, nyalahin pemerintah, nyalahin bos, nyalahin ekonomi. Padahal kalau mau jujur sama diri sendiri, seringkali masalahnya bukan di gaji, bukan di nasib, tapi di kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Kebiasaan yang kelihatannya enggak berbahaya, tapi pelan-pelan nyeret hidup kita ke jurang kesulitan finansial. Yang lebih bahaya lagi, bro, banyak orang bahkan nggak sadar kalau mereka lagi ngelakuin kesalahan yang sama setiap hari. Mereka ngerasa hidupnya biasa-biasa aja, padahal di balik itu ada pola yang terus menggerogoti masa depan. Kebiasaan kecil ini nggak langsung bikin lu bangkrut hari ini, tapi efeknya panjang banget. 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba lu sadar hidup lu nggak kemana-mana. Di video ini, gue mau sharing 6 kebiasaan terlarang yang sering dianggap normal, tapi sebenarnya jadi alasan kenapa banyak orang kerja keras seumur hidup tapi tetap miskin. 6 kebiasaan ini sering dilakukan tanpa rasa bersalah, bahkan dibela mati-matian. Padahal kalau lu mau jujur dan berani berhenti, hidup lu bisa pelan-pelan berubah. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, bro, gue minta satu hal kecil. Tolong tekan tombol subscribe. Bukan cuma buat gue, tapi buat diri lu sendiri. Siapa tahu dari video ini, cara pikir lu berubah, dan hidup lu ikut berubah. Oke, kita lanjut. Kenyataannya, bro, banyak orang miskin bukan karena nggak punya peluang. Dunia ini penuh peluang. Internet ada di tangan lu, informasi gratis di mana-mana. Tapi yang bikin beda antara orang yang maju dan yang stuck itu satu hal, kontrol diri. Orang yang nggak punya kontrol gampang banget kebawa arus. Sedikit capek, pengin jajan. Sedikit stres, pengin belanja. Sedikit iri lihat orang lain, langsung pengin nyamain gaya hidup. Mereka sibuk nyalahin keadaan, padahal sumber masalahnya ada di keputusan kecil yang diambil setiap hari. Mulai dari cara belanja, cara mikir soal uang, sampai cara memandang masa depan. Semua itu dibentuk oleh kebiasaan. Dan kalau kebiasaan lu salah, sekeras apapun lu kerja, hasilnya bakal bocor di tengah jalan. Contoh paling sering, bro, setiap gajian, selalu bilang ke diri sendiri, gue pantas ngasih reward buat diri gue. Sekali 2 kali nggak masalah. Tapi kalau tiap bulan, tanpa sadar lu lagi ngajarin otak lu buat selalu menghabiskan uang duluan, bukan menyisihkan. Nabung jadi sisa, bukan prioritas. Dan itu pola yang bahaya banget. Atau yang lebih parah, ngutang demi gaya hidup. Demi kelihatan mapan, demi enggak kalah sama lingkungan. Padahal di balik senyum dan postingan media sosial, dompetnya menjerit. Banyak orang mau kelihatan kaya, tapi enggak mau belajar gimana caranya beneran kaya. Dan disitulah masalah hidup mereka dimulai. Bro, sekarang kita masuk ke kebiasaan terlarang yang pertama. Terlalu sibuk nyari gengsi. Ini penyakit klasik yang jarang diakui orang. Duit habis bukan karena kebutuhan, tapi karena pengin kelihatan keren. Pengin kelihatan berhasil, pengin diakui. Lu gonta-ganti HP padahal yang lama masih bagus. Lu nongkrong di tempat mahal cuma biar dikira sukses. Lu beli barang branded bukan karena butuh, tapi karena takut dibilang ketinggalan. Semua itu kelihatannya sepele, tapi kalau ditotal, itu nguras keuangan pelan-pelan. Masalahnya, gengsi itu nggak pernah ada habisnya. Hari ini lu beli HP baru, besok ada yang lebih baru lagi. Hari ini lu nongkrong mahal, besok pengin lebih mahal lagi. Selama lu hidup buat pembuktian ke orang lain, lu nggak akan pernah puas. Dan selama itu juga, uang lu nggak akan pernah cukup. Orang kaya yang beneran kaya, bro, justru nggak sibuk kelihatan kaya. Mereka fokus nambah aset, bukan nambah likes. Mereka mikir panjang, bukan mikir pamer sesaat. Mereka rela kelihatan biasa hari ini, demi hidup luar biasa di masa depan. Kebiasaan terlarang kedua, nunda-nunda nabung dan investasi.
Ini kalimat paling sering ngebunuh masa depan orang. Nanti aja. Nanti kalau gaji naik. Nanti kalau utang lunas. Nanti kalau keadaan lebih enak. Masalahnya, nanti itu seringkali nggak pernah datang. Bukan soal gaji lu kecil atau besar, bro. Tapi soal kebiasaan lu. Orang dengan gaji kecil tapi disiplin nabung, hidupnya bisa jauh lebih aman daripada orang bergaji besar tapi nggak punya kontrol. Nabung 1.000, 2.000 per hari mungkin kelihatan kecil. Tapi konsistensi itu yang bikin beda. Kalau lu nunggu momen yang sempurna, percaya deh, momen itu nggak bakal datang. Hidup selalu ada alasan buat nunda. Selalu ada kebutuhan dadakan. Selalu ada keinginan baru. Jadi satu-satunya cara adalah mulai sekarang. Sekecil apapun itu. Kebiasaan terlarang ketiga, hidup cuma buat hari ini. Banyak orang bangga bilang YOLO, you only live once. Padahal mereka lupa satu hal penting. Hidup bukan cuma hari ini, tapi juga besok, lusa, dan puluhan tahun ke depan. Enggak salah nikmatin hidup, bro. Yang salah itu kalau semua penghasilan habis buat senang-senang. Orang bijak tahu kapan harus menikmati hasil kerja, dan kapan harus nahan diri. Karena hidup itu panjang, dan enggak semua fase hidup punya rezeki yang sama. Bro, kebiasaan terlarang keempat ini kelihatannya paling halus. Tapi dampaknya besar banget. Gampang tergoda barang diskon. Diskon itu licik. Dia bikin lu ngerasa hemat, padahal sebenarnya lu lagi boros. Lu beli baju karena murah, bukan karena butuh. Lu check out barang online karena ada cashback, padahal barangnya jarang dipakai. Uang keluar, rumah makin penuh, tapi nilai hidup enggak nambah. Yang nambah cuma rasa puas sesaat. Ingat satu prinsip penting, bro. Beli sesuatu yang enggak lu butuhin, walaupun murah, tetap aja pemborosan. Orang kaya bukan yang paling sering belanja, tapi yang paling tahu kapan enggak perlu belanja. Mereka enggak gampang dikontrol sama promo. Kebiasaan terlarang kelima, sering utang demi gaya hidup. Ini yang paling bahaya. Utang konsumtif itu kayak racun manis. Awalnya nikmat, akhirnya nyiksa. Cicilan HP, motor, kartu kredit, semuanya pelan-pelan nyedot gaji lu tanpa ampun. Setiap bulan lu kerja bukan buat diri lu, tapi buat bayar masa lalu. Dan makin banyak cicilan, makin sempit ruang napas finansial lu. Boleh punya utang kalau buat aset produktif. Tapi kalau cuma buat kelihatan keren, itu bunuh diri finansial. Hidup bukan lomba siapa yang paling banyak barang. Bro, hidup itu soal siapa yang paling bebas dari beban. Orang yang kelihatannya sederhana tapi tidurnya nyenyak jauh lebih kaya daripada orang yang kelihatannya mewah tapi pikirannya penuh cicilan. Kebiasaan terlarang ini sering dibela dengan alasan, yang penting dinikmati. Padahal yang dinikmati cuma sebentar, bebannya bertahun-tahun. Dan selama lu masih nganggap utang konsumtif itu wajar, selama itu juga lu susah maju. Bro, sekarang kita masuk ke kebiasaan terlarang ke-6, dan ini yang paling sering diremehin. Enggak pernah upgrade skill. Banyak orang bingung kenapa penghasilannya segitu-gitu aja, padahal jawabannya sederhana. Karena nilai diri lu di pasar juga segitu-gitu aja. Dunia berubah cepat. Teknologi berubah. Cara orang cari uang berubah. Tapi banyak orang masih nyaman di zona aman. Takut belajar hal baru. Takut gagal. Takut keluar dari kebiasaan lama. Padahal belajar skill baru itu investasi paling cuan. Skill nulis, desain, editing, jualan, public speaking, semuanya bisa nambah nilai diri lu. Bahkan skill komunikasi aja bisa bikin hidup lu beda. Orang yang bisa ngomong dengan baik, bisa jual ide, bisa dipercaya, peluangnya jauh lebih besar. Kalau lu terus belajar, rezeki lu ikut naik. Tapi kalau lu berhenti berkembang, jangan heran kalau penghasilan lu ikut mandek. Dunia nggak nunggu siapapun. Dan yang enggak mau berkembang, pelan-pelan bakal ketinggalan. Banyak orang lebih rela keluar uang buat gaya hidup daripada buat belajar. Lebih rela beli barang mahal daripada beli ilmu. Padahal ilmu itu aset yang enggak bisa dicuri, enggak bisa rusak, dan bisa ngasilin uang berkali-kali lipat. Masalahnya bukan karena lu bodoh, bro, tapi karena lu berhenti belajar. Dan di dunia yang terus berubah, berhenti belajar sama aja mundur. Kalau lu pengen hidup lu naik level, skill lu juga harus naik level. Jadi bro, kalau hari ini lu ngerasa hidup susah,
Jangan buru-buru nyalahin dunia. Jangan langsung nyalahin nasib. Coba lihat ke dalam diri lu sendiri. Apakah lu masih kejar gengsi? Masih suka nunda nabung? Masih gampang tergoda diskon dan cicilan? Masih malas belajar hal baru? Karena kemiskinan itu bukan cuma soal kurang uang, tapi soal pola pikir dan kebiasaan yang salah. Dan kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Pola pikir bisa dilatih. Asal lu mau jujur sama diri sendiri dan berani berubah. Ingat satu hal penting, bro, hidup miskin itu kadang nasib. Tapi tetap miskin selamanya itu pilihan. Dan pilihan itu lu buat setiap hari, lewat keputusan kecil. Antara boros atau nabung. Antara gengsi atau bijak. Antara diam atau belajar. Semua keputusan kecil itu kayak benih. Hari ini mungkin kelihatannya sepele. Tapi beberapa tahun ke depan, lu yang bakal panen hasilnya. Mau panen penyesalan atau panen kebebasan, itu tergantung pilihan lu sekarang. Mulai hari ini, hindarin 6 kebiasaan terlarang tadi. Bukan karena pengin kelihatan sukses di mata orang lain. Tapi karena lu pengin hidup tenang. Hidup bebas. Hidup punya kendali. Karena kebebasan sejati itu bukan saat lu punya segalanya. Tapi saat lu nggak takut kehilangan apapun. Dan buat sampai ke sana, lu harus berhenti jadi budak kebiasaan yang bikin lu miskin pelan-pelan. Sekarang gue pengen tahu, bro, gimana kondisi hidup lu saat ini? Kebiasaan mana yang paling relate sama lu? Tulis di kolom komentar. Share video ini biar makin banyak orang sadar. Dan subscribe supaya lu nggak ketinggalan pembahasan keuangan dan pengembangan diri berikutnya.